Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, terdengar suara saya? Terdengar Mas Maman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 2 menit. Baik, kita mulai untuk acara pada pagi hari ini. Izinkan di awal kami membacakan sebuah pantun. Di sungai ada banyak buaya, Cakep. di safari banyak jumpa jerapah. Cakep. Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Pagi. Yang jawab salam hidupnya insya Allah penuh berkah. Amin. Cakep. Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum berkah banget nggih. Kami ulangi salamnya, semoga hidupnya penuh berkah, dimudahkan segala urusannya. Yang masih belum maju tesis, insya Allah bisa segera maju tesis untuk mahasiswa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat pimpinan dan dosen Prodi Mars UMY, dan yang kami takzimi narasumber, serta yang kami hormati peserta kajian. Selamat datang dalam acara kajian AIKA dan Silaturahmi Prodi Mars UMY. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi atas karunia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul secara online dalam rangka tolabul ilmi untuk mencari ilmu. Salam dan sholawat teruntuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas seluruh risalah dan teladan beliau, sehingga mudah-mudahan kita bisa menjalani sisa hidup kita dengan benar. Kelak menjadi bekal terbaik ketika suatu saat nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan husnul khotimah. Dan insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu sekalian, sebelum memulai acara ini, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan isi materi, dan yang ketiga adalah penutup. Bapak Ibu hadirin, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita memasuki acara inti. Acara inti kita ini adalah kajian AIKA dan silaturahmi dengan tema Recharging Spirit, model filantropi Islam untuk pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan, best practice lazismu. Kajian ini akan membahas peran strategis filantropi Islam dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui praktek terbaik lazismu. Kepada yang terhormat Al-Muhtarom Ardi Bapak Ardi Lutfi Kausar SIP MHI, beliau adalah Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Lazismu PP Muhammadiyah. Kami silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di majelis yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan yang mengajarkan kita bahwa iman tidak berhenti dari lisan, tapi juga hidup dalam kepedulian dan tindakan yang nyata.
Hadirin yang saya hormati, para dosen, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya Prodi Mars ya, manajemen rumah sakit ya, betul ya berarti ini. Juga MC yang telah mengantarkan acara ini dengan begitu baik. Terima kasih atas waktunya, sudah mengundang kami untuk dapat menyampaikan mungkin sedikit ilmu yang saya miliki, berbagi ini ya, bukan mengajari gitu ya, karena sejatinya teman-teman semua ini sudah sangat fasih dalam dunia kesehatan dan juga dunia kesosialan. Nah, mungkin saya sebagai pemateri di sini hanya merefresh ya, karena sejatinya iman kita ini naik dan turun gitu ya. Yajidu wa yanfus. Nah, tugas saya sekarang mungkin tugasnya adalah untuk merefresh saja gitu ya, memperbaharui agar terus semangat kita dalam berkemanusiaan ini eh, terus bergejolak di diri kita gitu, sehingga dapat merubah nantinya ke depan kehidupan masyarakat. Baik, hari ini mungkin kita akan berbincang terkait tentang apa namanya Islam yang hadir untuk menjawab persoalan zamannya. Nanti bagaimana kita berbicara tentang filantropi Islam berkontribusi terhadap pembangunan dan juga kesehatan yang berkelanjutan atau berkemajuan ya kalau di tema itu. Ya, saya itu lebih senang dengan istilah berkelanjutan daripada berkemajuan ya. Karena berkelanjutan ini prospeknya bisa diukur gitu ya. Kalau maju hanya maju gitu, tapi lanjut itu ada indikator-indikator yang bisa kita ukur sejauh mana kita eh, lanjutnya itu sejauh mana. Nah, ingat itu karena kita perlu ingat sejak awal dalam Al-Quran juga sudah menegaskan bahwa kebajikan ini bukan sekedar simbol formalitas. Allah pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal biru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal biru man amana billahi wal yaumil akhir. Kemudian selanjutnya itu wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin. Al ayat sadaqallahul adzim. Nah, dalam itu sebetulnya menjadi fondasi kita yang akan kita bahas ya, bahwa praktek-praktek filantropi itu sebetulnya untuk bagi kita kaum muslimin ini sudah disampaikan oleh Allah di awal gitu ya, dalam surat Al-Baqarah itu. Nah, kemudian juga ada dalam surat yang lain juga Islam mengingatkan bahwa kualitas keberagamaan kita sangat terkait ya dengan kepekaan kita terhadap sosial. Bahkan Allah pernah berfirman dalam surat Al-Maun, yang mengabaikan manusia itu adalah pendusta, disebut sebagai pendusta agama gitu ya. Ra'aital ladzi yukadzibu bidin dan lain sebagainya. Maka sehingga ayat itu yang akan menjadi landasan apa namanya Kiai Ahmad Dahlan atau pendiri Muhammadiyah dulu menjadikan surat ini gerak langkah pertama gitu ya dalam Muhammadiyah, dan ini menjadi eh, apa namanya landasan teologisnya Muhammadiyah dalam surat Al-Maun ini. Nah, kita masuk baik kalau membicarakan filantropi Islam memang kita perlu melihat lebih jauh gitu ya, bagaimana realitas problem umat dalam perspektif sistem kesehatan saat ini gitu. Bapak dan Ibu hadirin Zoom ya pada pagi ini, memang jika kita melihat isu kesehatan di luar dari sisi klinis ya gitu ya, artinya di luar sisi klinis tapi di sisi humanis, mungkin kita eh, akan melihat perspektif satu kesimpulan penting gitu ya. Masalah kesehatan hari ini itu bukan persoalan eh, klinis semata gitu, tapi ada lebih jauh bagaimana kesehatan itu berpengaruh terhadap persoalan tata kelola dan juga
persoalan pembiayaan. Lain ujungnya adalah pembiayaan gitu. Nah, yang pertama ada beberapa aspek sebenarnya. Ini yang pertama kita menghadapi ketimpangan akses layanan kesehatan ya. Ini di lingkaran kesehatan ini ada 3 lingkaran, mungkin kita akan jelaskan sambil berjalan. Adanya ketimpangan akses layanan kesehatan. Jadi ketimpangan ini yang kita rasakan mungkin seluruh teman-teman juga bisa merasakan di sekitar kita. Jadi yang terjadi ini ketimpangan bukan di antar wilayah gitu, tapi juga terjadi pada kelompok-kelompok sosial. Sehingga akses layanan kesehatan yang bermutu ini masih sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek. Salah satunya adalah kemampuan ekonomi, kemudian posisi geografis, dan juga literasi kesehatan, gitu ya. Nah, dalam kerangka manajemen layanan, kondisi ini memang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand-nya, gitu ya. Bagaimana fasilitas kesehatan dan juga dengan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan tersebut, serta keterbatasan dengan apa yang namanya pembiayaan yang benar-benar inklusif gitu. Nah, yang kedua, ini kemiskinan struktural gitu ya, seperti yang digambarkan dalam lingkaran-lingkaran ini. Nah, ini berkaitan juga dengan kemiskinan struktural ini berkaitan juga dengan isu-isu kesehatan. Nah, karena kenapa kita kalau melihat gitu ya, ketika orang sakit dan tidak memiliki ekonomi yang baik, maka itu akan mempengaruhi terhadap produktivitas yang rendah. Kalau produktivitas yang rendah, maka pengetahuan, keterampilan juga rendah. Akses pendidikan terbatas gitu ya, pendapatan rendah, modal kurang, tidak bisa usaha. Terus kemudian karena kepikiran terus gak bisa usaha dan lain sebagainya, sakit lagi. Ketika sakit tidak bisa berobat lagi. Ini menjadi apa namanya, kalau dalam literatur itu disebut health poverty trap ya. Jadi lingkaran kemiskinan gitu, jebakan lingkaran kemiskinan yang tidak akan selesai-selesai. Nah, ketiga, biaya kesehatan rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin ini masih menjadi masalah serius ya. Nah, meskipun sekarang ada BPJS, kemudian apa yang cukup mungkin di beberapa kota ini sangat efektif gitu ya untuk mengatasi ini, tapi mungkin beberapa wilayah ini tidak bisa merasakan kenikmatan BPJS itu sendiri gitu, atau jaminan sosial lainnya apalah gitu ya. Nah, kadang dengan jaminan yang tersedia itu hanya mencakup untuk biaya-biaya klinis gitu. Bagaimana dengan biaya-biaya non klinisnya? Seperti biaya-biaya tidak langsung, layanan yang belum tercover, serta biaya-biaya lainnya lah gitu ya. Sebulan eh, rata-rata yang datang ke Lajismu itu ada sekitar 300-an orang. Ini dengan mengeluh dengan biaya-biaya yang tidak langsung ini gitu ya. Artinya ketika dia sudah menerima jaminan kesehatan nasional, tetapi ketika dia harus berobat secara rutin bahkan jarak jauh gitu ya. Karena di Jakarta ini banyak rumah sakit rujukan atau misal Sarjito gitu ya. Kalau di Jogja, bagaimana mereka memerlukan tempat tinggal, rumah singgah misalkan, atau bagaimana mereka hidup selama menjalani pengobatan, yang mana pekerjaan mereka mungkin ditinggal ya di, di kota asalnya untuk berobat ke Yogyakarta misalkan seperti itu. Nah, ini juga menjadi masalah dalam yang terjadi menjadi masalah umat ya dalam kesehatan. Nah, sehingga dengan adanya filantropi Islam ini memang kita perlu merefleksikan apakah filantropi Islam ini hanya dipahami sebagai distribusi karitatif atau dapat dikembangkan juga sebagai instrumen pembiayaan sosial yang menopang sebetulnya kesehatan ini gitu ya, sistem kesehatan. Nah, yang kedua memang dalam filantropi Islam, apalagi dalam perspektif sistem atau manajemen kesehatan ya, filantropi Islam ini dibangun sebagai instrumen ibadah sosial yang terlembaga gitu. Kalau melihat definisi filantropi itu sendiri,
segala kegiatan atau ya aktivitas kebaikan yang diberikan, tapi dilakukan secara terorganisir. Nah, dalam ini dalam definisi filantropi sudah jelas gitu ya. Artinya kegiatan-kegiatan ini harus terorganisir dengan baik, gitu. Artinya filantropi ini nanti menyangkut lagi kembali kepada tata kelola, kemudian perencanaan, kemudian pengawasan, serta pengukuran dampak. Bagaimana filantropi Islam ini harus ada dampaknya, harus di akhir itu harus ada dampaknya. Tidak semerta-merta dijalankan, kita melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu, tapi tidak ada dampaknya sama sekali. Nah, filantropi Islam ini diharapkan juga memiliki pengukuran dampak yang spesifik gitu. Nah, kemudian dalam layanan kesehatan sosial bagaimana? Nah, filantropi Islam ini bisa juga diposisikan sebagai sumber pembiayaan sosial. Ya, kemudian penopang layanan bagi kelompok yang tidak terjangkau secara mekanisme pasar misalkan, dan juga bisa menjadi pelengkap skema jaminan kesehatan formal. Artinya kegiatan-kegiatan filantropi itu nantinya bisa diposisikan menjadi kegiatan-kegiatan alternatif atau alternatif pembiayaan sebagai pendamping jaminan-jaminan sosial yang ada di atas gitu ya. Nah, artinya jika jika tata kelola dan lain sebagainya perencanaan sudah disusun dengan baik, maka fungsi yang relevan dari filantropi Islam ini bisa untuk menurunkan ketimpangan akses. Itu yang diharapkan ya, output dari kegiatan-kegiatan yang tadi itu menurunkan ketimpangan akses terhadap kesehatan bagi orang-orang miskin misalkan, yang lebih spesifik. Kemudian bagaimana itu nantinya berdampak terhadap memperluas layanan bagi masyarakat beresiko tinggi. Juga bahkan mungkin bisa mencegah yang tadi, itu mencegah biaya kesehatan menjadi menjadi biang faktor kemiskinan gitu ya. Karena biaya kesehatan tinggi kemudian makanya menjadi miskin ya tadi di lingkaran ini. Nah, artinya secara tidak langsung dari sudut pandang manajerial nanti filantropi Islam ini bisa dipahami sebagai apa yang disebut social equalizer ya, penyeimbang eh, kondisi sosial gitu dalam sistem kesehatan. Nah, ini juga nanti bisa membantu tentunya ke depannya membantu rumah sakit dan juga penyedia layanan dalam menjaga misi sosial, kemudian memperluas jangkauan layanan, tetapi tentunya tanpa mengorbankan disebut operasional eh, rumah sakitnya itu sendiri atau layanan kesehatannya itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, kita melanjutkan kalau kita melihat secara landasan teologis ya, filantropi Islam, memang kita berbicara kalau di Islam itu sendiri kita mengenal yang disebut namanya jiswaf ya, atau sebagian kalau di Lajismu ini disebutnya jiska. Jiswaf ini zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, kalau di Lajismu ini zakat, infak, sedekah dan K-nya itu kemanusiaan lainnya. Ini sama-sama saja gitu ya. Nah, berbicara zakat, infak dan sedekah, sebetulnya Islam secara tidak langsung sebetulnya sudah mendahului apa yang itu disebut dengan filantropi Islam gitu ya, dengan disebut dengan namanya filantropi lah ya. Karena sekarang ini yang kita ketahui bahwa filantropi dulu baru Islam masuk. Tetapi sebetulnya kalau melihat landasan teologi seperti ini, bahwa Islam ini sudah lebih dulu memiliki yang apa itu disebut filantropi. Kita mengenal yang namanya sedekah itu sudah lama. Ini kegiatan-kegiatan sosial kan. Sedekah ini tidak terbatas dan fleksibilitasnya sangat tinggi. Bahkan sebagian ada istilah senyum itu adalah sedekah gitu. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan filantropi Islam yang sudah ada sejak lama gitu. Tapi memang kita tidak mungkin
ya tidak sulit untuk mengakui gitu atau menyadari bahwa oh, ternyata memang betul sedekah ini adalah filantropi gitu dan sudah ada gitu, dan bahkan zakat dan infak gitu dalam Al-Qur'an beberapa ayat itu atau ayat-ayat inti tentang zakat dan infak juga menggunakan kata sedekah gitu ya. Khudh min amwalihim shadaqah misalkan. Ambillah dari harta mereka itu sedekah gitu. Nah, itu sedekah padahal yang diambil harta itu jika diinterpretasikan zaman sekarang berarti itu adalah zakat gitu karena spesifik. Di sana ada spesifik yang perlu diambil itu adalah zakat gitu ya. Harta maaf, maka itu adalah zakat. Bahkan nanti selanjutnya di Al-Maidah di At-Taubah 60 itu inama shadaqatul lil fuqara wal masakin gitu ya. Nah, itu juga disebut sedekah gitu ya. Sesungguhnya sedekah itu untuk fakir, miskin, amil. Nah, padahal ketika bicara tentang fakir, miskin, amil gitu, maka di sana sudah terikat kepada yang namanya zakat gitu ya. Nah, artinya sedekah ini memang kegiatan-kegiatan amal atau kegiatan-kegiatan filantropi Islam gitu yang sudah ada, sudah lama, Allah sudah memberikan tahu jalan gitu. Tapi kita kadang eh, melupakannya gitu. Yang kedua, untuk mengetahui zakat, infak, dan sedekah atau untuk melaksanakan kegiatan zakat, infak, sedekah ini dengan empiris, kita tidak bisa melupakan apa itu yang disebut maqasid syariah. Atau sebetulnya sekarang ada yang lebih modern ya. Apa tadi yang di video itu disebut Sustainable Development Goals gitu. Islam juga sudah mengawali dengan maqasid syariah. Ada 5 gitu ya. Hifduddin untuk menjaga agama, hifdun nafs untuk menjaga diri, hifdul akal untuk menjaga akal gitu ya. Kalau di Sustainable Development Goals mungkin akal ini bisa kita masukkan ke dalam SDGs nomor 4 Quality Education gitu ya. Kemudian hifdun nas, keturunan, dan hifdumal gitu ya untuk ekonomi berkelanjutan gitu ya. Menjaga harta, bagaimana nanti harta ini saling berkaitan dengan hifdun nafs ini. Nah, 2 yang penting ini, hifdun nafs, menjaga diri, dan juga hifdun mal, menurut saya ini adalah 2 maqasid syariah yang penting gitu ya. Karena tanpa 2 ini, sehingga kemungkinan 3 yang lainnya itu akan sulit untuk tercapai gitu ya. Bagaimana kita tidak sehat gitu untuk melindungi agama atau menghindungi akal kita. Akal kita ini kalau orang mohon maaf sedang sakit kan berarti akalnya sakit, dia tidak bisa berakal gitu. Kemudian mal gitu. Bagaimana kita menjaga keturunan-keturunan kita tanpa adanya kontrol ekonomi dari kita gitu ya. Sehingga dalam pelaksanaan zakat, infak, sedekah sebagai instrumen filantropi Islam, kita juga tidak bisa melepaskan dari tujuan-tujuan syariah, utama syariah ini gitu ya. Sehingga ketika mempraktekkan dalam beramal zakat, infak, dan sedekah, ini perlu juga dikaitkan dengan maqasid syariahnya. Tujuannya jelas gitu. Kita berinfak untuk apa? Hifduddin. Kita bersedekah untuk apa? Hifdun mas gitu ya. Hifdun nafs dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi perlu kita refleksikan juga. Baik dalam zakat, kita kalau lebih dalam karena ini lazismu ya, kita bicara dulu tentang zakat. Di dalam zakat ini ada yang namanya asnaf gitu ya. Nah, juga perlu nanti disesuaikan gitu. Asnaf dari 8 asnaf ini bisa kita sebetulnya ada 2 kategori, bisa dibagi menjadi 2 kategori asnaf tersebut. Asnaf yang memang bisa kita layani secara individual langsung, tetapi ada juga beberapa asnaf yang harus kita layaninya tidak individual, artinya perlu secara pendekatannya institusional. Fakir, miskin mungkin bisa kita langsung intervensi langsung kepada orangnya, karena kita pasti tahu orang orang miskin sudah ada ukurannya di BPS atau di Bank Dunia gitu. Orang dengan penghasilan berapa itu masuk kategori miskin. Begitu juga fakir.
Nah, fakir ini kalau di bahasanya negara itu disebut mungkin kemiskinan ekstrim lah ya. Artinya dia sudah tidak memiliki apa-apa gitu, di bawahnya miskin. Nah, tetapi ada juga eh, asnaf ini yang memerlukan pendekatan-pendekatan eh, institusional gitu ya. Bagaimana amil gitu, kemudian sabilillah gitu, dan juga gorim. Ini gorim ini tidak bisa dikategorikan asnaf yang bisa kita intervensi langsung ya, karena eh, panjang gitu. Apalagi amil gitu, khudh min amwalihim sodakotan gitu, inama sodakotul lil fuqara'i wal masakin wal amilina. Itu amil itu bukan orang yang mengurus zakat atau zakat, infak dan sodako, bukan seperti itu, tapi lembaga yang mengurusi mulai dari pengumpulan, kemudian pengelolaan sampai dengan pendistribusian. Nah, kegiatan-kegiatan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh satu orang gitu ya. Artinya itu harus dengan lembaga, gitu ya. Nah, kemudian eh, Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa lanjut ke next slide ya. Nah, filantropi Islam ini memang trennya sekarang sudah mulai berubah ya. Dari awalnya karitas, bukan karitas ya, mohon maaf ini, tapi karitatif harusnya, kepada pembangunan yang berkelanjutan. Nah, karitatif yang klasik sering kita kenal itu memang penting ya, tapi memang tidak cukup. Ketika tadi kita bicara terkait zakat gitu ya, masih diperlukan kegiatan-kegiatan karitatif yang klasik, pendekatan-pendekatan yang jangka pendek yang kurang berdampak, tapi memang itu cukup penting. Yang tadi saya sampaikan untuk fakir dan miskin mungkin masih memerlukan pendekatan karitatif klasik ini gitu ya. Kita selesaikan dulu masalah primernya gitu. Kadang kalau di kita di lembaga zakat, khususnya Lajismu, ketika kita membantu, kita melihat dulu kondisi ekonomi calon penerima manfaat kita. Karena secara teori tidak mungkin kita menyelesaikan masalah ekonomi atau kesehatan orang tersebut kalau kebutuhan primernya belum diselesaikan terlebih dahulu. Artinya ketika kita, Om, ini masalah kesehatan nih atau masalah ekonomi, kita perlu bantu dengan apa namanya modal usaha, kita kasih berapa juta pun, kalau masalah primernya belum selesai, artinya dia eh, tidak memiliki kapasitas atau pengetahuan untuk mengatur keuangan, dana gitu ya, atau kebutuhan-kebutuhannya untuk hidup, hidup sehari-hari saja susah, ini udah memikirkan usaha gitu ya. Nah, maka pendekatan klasik ini masih sangat relevan untuk eh, untuk pelaksanaan pendistribusian zakat, infak dan sedekah gitu ya. Nah, eh, Bapak dan Ibu, untuk yang kedua, memang kita baik lembaga zakat ataupun lembaga filantropi lainnya, mungkin ya sekarang ini sudah arahnya itu adalah kepada yang namanya disebut filantropi pembangunan ya, atau filantropi berkelanjutan, philanthropreneurship gitu ya. Nah, artinya ada pendekatan-pendekatan yang preventif, sistemik, dan juga berkelanjutan. Bagaimana filantropi ini harus bertahan atau bisa kuat sampai dengan jangka panjang gitu ya. Artinya nanti kegiatan-kegiatannya pun disesuaikan gitu, dengan preventif, ada edukasi gitu, apalagi di bidang kesehatan ini untuk mencegah orang itu sakit, perlu ada edukasi kesehatan, pencegahan penyakit gitu kan, meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Betul begitu ya. Nah, kemudian pendekatan secara langsung ini akan menurunkan nantinya, mungkin menurunkan apa, cost of illness seperti tadi, biaya-biaya kecil yang harusnya nggak ada gitu kan. Kan meningkatkan kualitas hidup, tidak mudah sakit, tidak mudah kalau tidak mudah sakit dia terus bisa bekerja, produktivitas tinggi, bisa nyekolahin anaknya, menjadi pinter, bisa memutus rantai kemiskinan tadi gitu ya. Dan juga mengurangi biaya layanan yang kuratif gitu ya.
Nah, bagaimana sistemik gitu ya, filantropi bekerja pada level sistem misalnya, bukan hanya individu. Bagaimana nanti sistem layanan atau terintegrasinya dengan layanan kesehatan gitu, antara layanan kesehatan, filantropi, lembaga-lembaga yang lain gitu. Kemudian selaras juga dengan kebijakan-kebijakan publik gitu ya. Bagaimana tadi filantropi bisa berdampingan dengan JKN gitu untuk mengatasi kemiskinan dan juga kemiskinan ekstrim kok ekstrim. Yang terakhir juga melibatkan banyak pemangku kepentingan. Artinya kita tidak bisa bagaimanapun tidak bisa bekerja sendiri gitu ya. Dengan banyaknya persoalan yang tadi kita tidak bisa kita perlu karena sudah diketahui sejak lama, mungkin sejak SD itu kita sudah dikasih tahu bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa tergantung terhadap yang lain. Sehingga apa namanya melibatkan berbagai unsur-unsur gitu untuk mengatasi masalah-masalah ini sangat diperlukan. Oke, nah bagaimana dengan berkelanjutan gitu karena tadi ada berkelanjutan atau berkemajuan. Nah, filantropi ini diharapkan juga untuk mengurangi ketergantungan ya. Sehingga program yang dirancang nanti bisa dampaknya bertahan jangka panjang. Satu sama lain berhubungan, kemudian kapasitas masyarakat meningkat dan kebutuhan bantuan berkurang seiring waktu. Yang tadi miskin itu adalah karitatif gitu ya, kemudian kita kasih terus untuk makannya dia sudah stabil sampai didampingi untuk selain memberikan apa biaya modal juga dikasih untuk biaya sehari-hari sehingga dia tidak memikirkan untuk makan hari ini apa, tetapi bisa memikirkan usahanya itu bagaimana. Nah, kalau udah meningkat dan kebutuhan bantuan nanti akan dikurangi gitu ya, dan juga dia diharapkannya menjadi meningkat gitu yang tadinya fakir mungkin minimal menjadi kemiskin atau dari miskin ekstrim menjadi miskin gitu. Syukur-syukur dari miskin nanti bisa menjadi dari mustahik bisa menjadi muzaki gitu. Itu kan yang menjadi output dari layanan kesehatan. Nah, bagaimana contoh layanan konkret ya dari layanan kesehatan yang dilakukan oleh Lajismu tentunya itu adalah di awal kita ada program yang namanya Lajismu ini ada 6 pilar ya, pilar kesehatan, pendidikan, sosial dakwah, kemanusiaan, lingkungan, ekonomi. Nah, eh, jadi pendekatan-pendekatan Lajismu itu adalah pendekatan 6 pilar tersebut. Jadi bagaimana ketika pasien datang, pasien ini dibantu biaya, kalau mereka membutuhkan biaya pengobatan, kita bantu biaya pengobatan. Kalau mereka memerlukan bantuan untuk non klinis, kita bantu juga kegiatan bantuan non klinis. Tapi jika dirasa sudah cukup, biasanya kita akan melihat nih pendekatannya bagaimana data dari hasil asesmen secara medis dan sosial gitu. Oh, secara medis mereka sudah memiliki BPJS, tapi secara sosial dia menjadi terkendala tadi masalah ekonomi. Makanya apa yang bisa Lajismu berikan gitu ya untuk mereka. Bisa santunan gitu. Oke, kita santuni dulu apa sudah cukup dengan santunan? Oke. Kalau dirasa belum cukup, maka kita meningkat untuk pemberian modal usaha gitu ya keluarganya bukan orang yang sakitnya gitu sehingga diharapkan dari usaha tersebut bisa membantu orang yang sakit tersebut gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi refleksi ya untuk calon-calon manajemen rumah sakit gitu. Nah, filantropi Islam ini bisa memberikan kita kerangka nilai untuk menyeimbangkan efisiensi keberpihakan, kemudian menyatukan misi sosial dan nasionalisme juga, serta bisa merancang layanan kesehatan yang lebih manusiawi. Gitu ya. Artinya bagaimana juga peran-peran rumah sakit sehingga mungkin 5-10 tahun ke depan itu tidak ada lagi ketika orang masuk tidak punya BPJS harus pulang lagi. Tidak ada cerita-cerita seperti itu. Kegiatan-kegiatan filantropi di rumah sakit sederhananya bagaimana mendekatkan layanan kesehatan itu kepada pasien yang
mengalami kendala dalam pembiayaan misalnya. Itu adalah hal-hal simpel yang bisa dilakukan oleh rumah sakit atau layanan kesehatan. Selanjutnya, nah, oke, next. Nah, ini ada best practice ya dari Lajismu, bagaimana pendayagunaan zakat di Lajismu ini berjalan. Nah, sebetulnya saya sangat apa namanya, dan ini juga sudah menjadi program kemarin, alhamdulillah mendapatkan program terbaik ya di Zakat Award. Telurmu ini awalnya memang diciptakan bersama-sama gitu. Ini peran mitra, ini mitranya cukup banyak. Nah, tadi untuk menjawab kenapa kita ini tidak bisa bekerja sendiri, harus berbagai pihak terlibat di dalamnya. Telurmu ini adalah program yang sangat simpel sebetulnya. Bagaimana kita memberdayakan kaum difabel, ya, disabilitas di Yogyakarta ini di Bejen, Bejen itu mana? Sleman ya, Kabupaten Sleman. Ada kaum difabel, kemudian datang ke MPM, mereka curhat terkait kesulitan-kesulitan yang dihadapi karena keterbatasan eh, mereka gitu ya. Kemudian kita Lajismu dan juga Majelis Pemberdayaan Masyarakat eh, melihat langsung, kemudian melakukan assessment, kita melihat wah di sini ada potensi yang sangat besar gitu. Bagaimana difabel ini kita bisa berdayakan untuk mengurus ayam gitu ya. Kebayang tidak? Difabel mengurus ayam dan mereka bisa gitu. Produktivitas telurnya ini itu hampir 90%. Artinya sangat efektif ya kegiatan ini. Telurnya ini bukan telur biasa saja gitu. Nah, karena selain program ini kami juga di Lajismu memiliki program preventif yang cukup banyak. Nah, Lajismu sebagai lembaga zakat Muhammadiyah gitu ya, atau sebagai apa unit pembantu pimpinan pusat Muhammadiyah ini memang mungkin saya bisa sangat pede bisa mengatakan bahwa kita ini dalam Muhammadiyah secara ekosistem ini sudah lengkap gitu. Ada Lajismu, ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat, ada Nasyiatul Aisyah atau Aisyah yang memang fokus kepada kaum-kaum rentan gitu ya, perempuan dan anak gitu. Dan juga ada majelis-majelis yang lainnya yang bisa kita kolaborasi. Sehingga apa namanya, Lajismu ini lembaga zakat yang mudah gitu dalam mendistribusikan eh, dana-dana zakat yang terhimpun ya, baik dana zakat infak, sodakoh gitu ya, dan dana kemanusiaan lainnya dengan program ini. Nah, telurmu ini awal masuk itu dengan MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, kemudian memproduksi telur beromega gitu ya, ini beromega yang terbaik untuk siapa gitu? Untuk masyarakat-masyarakat dengan tingkat resiko stunting yang tinggi. Jadi telur-telur ini selain dijual untuk umum, juga didistribusikan kembali secara gratis kepada masyarakat-masyarakat yang memiliki resiko stunting yang cukup tinggi. Kita berikan kepada anak-anak ya usia ya baduta lah ya, di bawah 2 tahun untuk mencegah stunting itu. Nah, juga di samping itu kita juga melakukan edukatif kepada apa yang namanya remaja ya, atau usia baru nikah gitu, dengan program-program yang pemberdayaan lainnya. Nah, filantropi ini yang kita lakukan di Lajismu memang landasan kita adalah bagaimana prinsip dasar Lajismu ini memiliki prinsip dasar yang amanah dan akuntabel ya. Artinya tata kelola yang kita usahakan gitu ya dalam menjalankan filantropi Islam ini harus transparan dan juga akuntabel gitu. Dalam pengelolaan zakat dengan standar pelaporan yang baik, kemudian program yang dirancang juga memiliki indikator kinerja yang spesifik gitu, dan juga memiliki dampak yang menjadi bagian dari penanggung jawab moral dan juga secara institusional, sehingga kegiatan-kegiatan ini kita tidak susun
secara gegabah gitu ya. Tetapi kita bagaimana disusun sebaik mungkin untuk menjawab eh, apa kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Nah, prinsip-prinsip itu kita jawab dengan bagaimana kita menguatkan good governance, kemudian akuntabilitas publik yang kita tiap tahun dia audit, kemudian kita melakukan sumber daya berbasis kepercayaan, trust-based system ya. Atau kita juga melakukan kegiatan-kegiatan itu berdasarkan database system gitu. Nah, apa berbicara terkait need based gitu ya. Dalam konteks pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Lajismu, kita terutama dalam khususnya ini kalau bicara kesehatan ya, kita melakukan beberapa langkah pendekatan. Seperti yang pertama, menggunakan asesmen medis dan sosial tadi sudah disampaikan. Kemudian bagaimana memahami faktor resiko kesehatan calon penerima manfaat. Kemudian kita juga melakukan atau mempertimbangkan kemampuan dan kerentanan keluarga. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini timbang ya. Kemarin kita di Bandung dengan Kementerian Kependudukan, Kemenduk Bangga itu apa? BKKBN dulunya. Lajismu berpartisipasi di sana itu untuk melakukan pencegahan stunting. Apa yang kita lakukan? Apakah kita membelikan telur tadi? Justru tidak. Gitu. Ada kegiatan yang lain yang cukup unik. Kita masuk itu bukan intervensi langsung kepada eh, apa namanya anak atau ibunya gitu. Tetapi kita melihat kondisi sosial dia gitu dengan kondisi sosial calon penerima manfaat ini, dia dalam kondisi hamil, dia tidak memiliki rumah yang layak dan juga sanitasi yang tidak memadai. Sehingga bantuan Lajismu ini diarahkannya adalah kepada memperbaiki sanitasi gitu. Nah, ini juga langkah-langkah yang memang kita adaptif gitu ya. Ini programnya program kesehatan, tapi pelaksanaannya adalah yang kita sasar bukan kesehatan secara langsung, tapi masalah-masalah non klinisnya gitu ya. Oh, ada sanitasi yang jelek, kita benahi gitu. Nah, agar ini eh, kita dapatkan dari ya tadi itu need base kita eh, perkuat dari need base sehingga yang kita intervensi juga tepat gitu ya. Sehingga sumber daya yang kita keluarkan akan menjadi efisien dan dampak program secara relevan, secara klinis ataupun klinis akan lebih relevan gitu. Nah, kemudian program yang kita jalankan juga antara kesehatan, ekonomi, dan juga edukasi ini Kayak saling minggu ra ono anu paket kok ya Mas Budi. ada bocor ya. Oh, pas Terkait kayak ya. iki aku arep ngirim balik papan iki udah tutup jebule. Oke. Ya. Nah, masalah kesehatan ini memang karena tadi berkaitan ya antara kondisi ekonomi, kemudian tingkat pendidikan dan juga tingkat pertimbangan sehingga dalam pelaksanaan program di Lajismu kita harus mencoba melihat dari berbagai sisi dan juga kita harus memastikan ini dana yang dititipkan kepada kita di Lajismu ini bisa berdampak atau tidak atau ini harus tepat sasaran gitu ya. Jangan ada pertanyaan, jangan ada keraguan. Jadi harus tepat sasaran, harus efektif, harus efisien gitu. Nah, sehingga program-program yang terintegrasi gitu ini sedang kita canangkan gitu ya atau sedang kita lakukan secara terus-menerus gitu. Nah, seperti kita sekarang ini di tahun 2026, Lajismu memiliki program kesehatan yang memang kita susun sekompak mungkin, tetapi bisa mengayomi seluruh kebutuhan kesehatan ya. Bagaimana kegiatan dengan apa melalui program-program yang kuratif, preventif, dan promotif itu kita desain betul-betul sehingga eh, harapan kami memang di tahun 2026 sampai sampai ke depan itu masyarakat-masyarakat yang memiliki kendala ekonomi itu tidak ada lagi gitu ya. Tidak ada lagi masyarakat-masyarakat yang memiliki kendala ekonomi atau masyarakat-masyarakat yang lack of knowledge terhadap kesehatan gitu ya. Kita mencoba mengurangi itu gitu agar tujuannya kita sudah jelas bahwa
dana zakat ini atau dana infak sedekah yang dikumpulkan oleh Lajismu harus berdampak. Tujuan kita kalau dari Kemenak, Kementerian Agama, dari Basnas itu sudah ditentukan bahwa bagaimana lembaga zakat itu bisa merubah kondisi sosial masyarakat yang tadinya mustahik menjadi muzaki gitu ya. Nah, ini yang terus kita galangkan sehingga apa ekosistem kolaborasi ini perlu kita perkuat. Tentunya dengan masyarakat, dengan mahasiswa gitu ya, seperti Bapak Ibu yang hadir di sini atau dengan khususnya dengan universitas-universitas harus memiliki peran-peran penting gitu dalam pelaksanaan filantropi Islam di Indonesia. Bagaimana peran mahasiswa gitu bisa berkontribusi dalam penelitian-penelitian terkait kebutuhan masyarakat. Bagaimana universitas juga bisa berkontribusi dalam terus mencerdaskan anak bangsa gitu ya. Dan juga bagaimana kami di Lajismu bisa terus mendukung gitu ya untuk sebagai pendamping pembiayaan atau alternatif pembiayaan baik itu kesehatan ataupun pendidikan. Nah, sehingga dampaknya gitu dari zakat akses layanan kesehatan mustahik itu meningkat, respon cepat bencana darurat medis meningkat, sodako, sentuhan kemanusiaan, home care gitu pun wakaf gitu. Wakaf ini kan kegiatan apa namanya? Ya berderma yang memang memiliki waktunya ini jangka panjang. Sehingga untuk operasional klinik, rumah sakit, alat kesehatan yang memang itu bisa menghasilkan bisa masuk ke dalam wakaf ini gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya menyampaikan terkait bagaimana peran mahasiswa ya atau menyebutkan mahasiswa untuk masuk ke dalam sistem atau ekosistem filantropi. Mahasiswa sebetulnya kita bisa arahkan dari donatur masa depan kepada agen perubahan saat ini gitu. Nah, dalam konteks filantropi Islam, kontribusi ini tidak diukur memang dari besar kecilnya harta gitu ya. Jadi melainkan bagaimana ada nilai tambah yang diberikan kepada sistem atau ekosistem filantropi itu. Yang tadi mahasiswa mendapatkan peran sebagai mungkin eh, ada yang punya kemampuan menjadi konten kreator gitu ya, atau menjadi knowledge contributor atau menjadi sistem thinker gitu di rumah sakit. Bagaimana rumah sakit yang akan saya tempati nanti atau saya tempati sekarang ini bisa membantu masyarakat-masyarakat yang kesusahan gitu misalnya. Berpikir bagaimana menciptakan program-program yang bisa berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Tentunya itu akan menjadi apa namanya agen-agen perubahan ya khususnya di bidang-bidang kesehatan. Nah, kalau lebih dalam jika kita berbicara dalam perspektif manajemen artinya kegiatan itu adalah ikut memperbaiki desain program. Betul? Memperbaiki tata kelola gitu ya dan juga meningkatkan dampak filantropi. Jelas filantropi ini gitu. Tidak hanya kita memberikan tapi ada dampak yang dihasilkan gitu. Jadi coba kita eh, mungkin ada yang bisa membantu menjadi relawan edukasi kesehatan. Mungkin beberapa teman-teman sekarang ini ada yang sedang ada di Aceh, di Sumut, di Sumbar ya, menjadi relawan kesehatan, psikososial atau dan yang lainnya. Itu adalah menjadi contoh-contoh konkret ya mahasiswa bagaimana mahasiswa bisa ber apa namanya berperan aktif dalam kegiatan filantropi. Juga tadi bagaimana kalau memiliki jiwa apa konten kreator gitu ya, influencer gitu, bisa menjadi kampanye filantropi digital misalkan. Oke, saya di kesehatan saya ingin menjadi influencer selain influencer kesehatan juga influencer filantropi gitu. Nah, yang tidak memang dan juga memang dalam kondisi-kondisi sekarang ini sudah berubah ya. Ada beberapa berubah dalam konten-konten digital ini dalam beberapa penelitian gitu, anak muda ini sekarang ini tidak suka dengan konten yang
terlalu berbau kesedihan atau penderitaan gitu. Tapi justru mereka lebih senang bagaimana ketika dana mereka ini berdonasi dan donasinya mereka ini dirasakan. Nah, itu yang dalam beberapa penelitian yang dilakukan milenial atau Gen Z sekarang gitu ya. Kecenderungan Gen Z dalam berdonasi itu adalah melihat dampak yang dihasilkan atas eh, donasi mereka, bukan penderitaan si calon penerima manfaat gitu. Nah, sehingga jika nilai-nilai ini dibangun, maka nilai empati menjadi menjadi pondasi kepemimpinan dalam kesehatan, juga melalui keterlibatan langsung eh, di dunia-dunia sosial gitu ya. Bagaimana teman-teman di dunia kesehatan ini melihat pasien sebagai manusia gitu, bukan sebagai subjek pendapatan gitu. Kemudian bagaimana memahami konteks sosial penyakit gitu. Maka kan ada beberapa dulu ahli medis gitu. Oh, ini mah sakitnya bukan, ada yang pernah bilang oh sakit lambung, sakit lambung bukan karena kebanyakan asam, tapi karena banyak pikiran, kan seperti itu. Berarti masalah yang sosialnya, sehingga bisa melihat dari banyak sisi dan mengambil keputusan eh, sehingga bisa mengambil keputusan yang cukup berkeadilan. Kepemimpinan sosial bisa melatih juga kita dalam memimpin tanpa orientasi formal, kemudian mengelola kolaborasi lintas sektor dan juga mengambil keputusan yang berbasis nilai. Nah, Bapak dan Ibu, yang terakhir mungkin ya, sebelum penutup, dalam kegiatan-kegiatan filantropi ini memang sejatinya perlu dilaksanakan secara bersama-sama. Tidak bisa kita melaksanakan kegiatan secara mandiri atau parsial, terpisah-pisah, tetapi harus eh, dilakukan secara bersama-sama, terintegrasi dan terkolaborasi. Nah, ketika zakat dikelola dengan ilmu, iman, dan keberpihakan pada yang lemah, maka kesehatan dan kesejahteraan bukan lagi mimpi, tapi keniscayaan. Nah, sekali lagi sebagai penutup, Allah sudah mengingatkan kita bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kegiatan-kegiatan sosial ini perlu peran aktif dari kita semua, dan juga perubahan ini akan bermula dari perubahan diri kita sebelum kita bisa merubah yang lebih besar. Demikian dari saya, nun wal qalam wa turun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Muhtaram Bapak Ardi Lutfi Kausar yang telah memberikan ilmu pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ke sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, kami silahkan untuk open mic. Materinya sudah sangat jelas sekali, runtut dan detail Pak Ardi. Izin Pak Ardi asli dari Bogor Bapak? Saya asli Jawa Barat, Tasik Pak, Coba. saya Tasikmalaya. Oh, Cuman KTP sekarang KTP Jogja, tapi tinggal di Jakarta ya. oh, Ya. Karena kebetulan Kaprodi kami juga aslinya Bogor mungkin, Bu Else. Oh, Iya. iya iya betul. Sekarang tinggal di Bogor. Oh iya. Ya, Juga biasa tinggalnya Pak. di Jogja kalau Kaprodi kami. Eh, Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin sudah sangat jelas nih apa yang disampaikan Pak Ardi. Mungkin kita sebelum ke sesi terakhir, karena mungkin sudah jelas, kita foto bersama Bapak Ibu. Kita ambil, silakan di open kamera. Bapak Ibu, ada 7 slide nih, kita 9 kali foto Bapak Ibu. Izin, silakan Bapak Ibu bisa di open kamera. Slide yang pertama silakan. 1, 2, 3. Baik, untuk selanjutnya slide
kedua. 1, 2, 3. Lanjut sesi 3. 1, 2, 3. Sesi 4. 1, 2, 3. Sesi terakhir nggih, 5 ya, digabungkan jadi 1 nggih, admin. 1, 2, 3. Baik. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih telah bergabung di agenda AIKA pada pagi hari ini. Kami ingatkan kembali untuk presensi pada pagi hari ini sudah kami chat di Zoom. Marilah sebelum acara ini benar-benar berakhir, marilah kita tutup dengan lafal hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangannya datangnya dari saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari kami, terima kasih. Fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, terima kasih Waalaikumsalam Bapak Ibu. warahmatullahi Terima kasih Matur Pak nuwun. Terima kasih Ardi. Pak Ardi. Terima kasih Pak Ardi. Pamit. Nuwun, Pak. Mohon izin live. Ih. Terima kasih Pak.